Di sini bersama saya Frankie Natalino Immanuel sebagai host dalam podcast kita kali ini. Dan di sini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu narasumber kita yang merupakan trader saham dan trader kripto juga. Kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita kali ini yang sangat tepat sekali. Silahkan. Perkenalkan nama saya Helmi. Saya belajar trader dari 2022. Saat itu ada pelajaran yang dimulai oleh KSPM dan juga dibantu oleh Bang Frankie di sini. Gitu. Oke, jadi beliau ini adalah Bro Helmi ya, saya sebutnya sebagai Bro Helmi aja. Jadi beliau ini adalah partner trading saya sejak tahun 2022. Nah, sejak tahun itu kami berdua itu suka banget bahas yang namanya saham. Nah, jadi kami berdua itu dulu memang lahirnya dari dunia saham. Ketika kami berkenalan dengan dunia trading gitu. Jadi kami belajar, sering sharing gitu, saham apa yang bagus, kami berbagi analisis gitu, kami saling bagi sinyal gitu. Jadi sejak awal tahun 2022 itu banyak sekali yang kami pelajarin barengan gitu. Jadi saya bisa bilang Bro Helmi ini sebagai partner saya dalam dunia trading. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bro Helmi, gimana sih awal mula lo bisa tertarik jadi seorang trader gitu? Silahkan. Oke. Baik, terima kasih Bang Frankie. Jadi awal mula saya tertarik jadi seorang trader itu berawal dari pelajaran sebenarnya dari kampus juga, dan KSPM yang memulai itu semua. Saat itu Bang Frankie juga ikut terlibat sebagai teman kampus saya, sekaligus dia juga anggota dari KSPM. Nah, banyak belajar setiap hari dari dosen siapa namanya Bang? Bu Fitria ya. Nah, sebagai dosennya saat itu, jadi awal mula kami diperkenalkan gimana caranya masuk di dunia saham gitu, dikasih tahu belajar saham ini apa sih, buka akun, cara buka akunnya gimana gitu kan, dari Profit Anywhere ya. Oke. Jadi awalnya bingung gitu, jadi males gitu kan, jadi ini apa sih gitu, dan ternyata setelah dipelajarin terus menerus ternyata ini bisa menjadikan keuntungan buat kita gitu ke depannya gitu, kalau kita benar-benar serius menggelutinya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya tertarik menjadi seorang trader. Saya terus mendalaminya sampai sekarang gitu, saya masih ngelakuin gitu. Oke, menarik sekali ya masa lalunya Helmi sebagai menjadi seorang trader gitu. Jadi sekilas juga beliau ini sering belajar dengan giat menganalisis gitu. Dia sering via WA saya gitu bertanya, ini apakah benar super resistennya seperti ini gitu. Pokoknya banyak dia tanya gitu, mendalami dunia trading itu bersama saya gitu. Jadi saya sebagai orang yang duluan masuk di dunia pasar modal juga antusias gitu, karena semangatnya Bro Helmi ini dalam belajar dalam dunia trading itu tinggi sekali gitu. Jadi saya juga ikut semangat gitu untuk berbagi atau sharing tentang dunia pasar modal bersama gitu. Akhirnya kami jadi partner gitu. Oke. Oh ya, ini pertanyaan kedua ya Bro Helmi. Nah, jadi pas awal-awal kenal dunia trading itu kan ada sekolah pasar modal tuh yang diadain oleh Bursa Efek Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Pintrako Sekuritas. Nah, menurut Bro Helmi, ilmu apa sih yang paling membantu Bro Helmi dalam dunia trading itu, yang Bro Helmi dapatkan saat mengikuti sosialisasi tersebut? Baik. Jadi pada sosialisasi waktu itu ya, yang aku tangkap waktu itu ilmu yang paling menguntungkan saat trading itu resisten dan support dan resisten gitu. Ini kenapa sangat menguntungkan, karena awalnya sebelum dikasih sosialisasi itu saya coba banyak sekali indikator yang saya coba. Ternyata banyak yang gagal nih, banyak loss itu, belajarnya banyak gagal. Nah, begitu. Kemudian kenapa saya bilang support dan resisten ini membantu saya dalam trading itu, pertama karena saya tahu support dan resistennya. Jadi nanti ketika harga udah nyentuh area supportnya, dia
saya tahu bakal harga itu bakal mantul lagi, dan ketika harga menyentuh resisten saya tahu bakal mantul kemana begitu. Nah jadi saya tinggal tunggu konfirmasi dari pasar apakah bakal tembus atau mantul begitu. Jadi saya biasanya ngambil posisi di saat ada konfirmasi dari pasar begitu. Jadi selain resisten, support dan resisten juga ada satu nih Bang Franky, dari indikator yang saya simpan sampai saat ini, itu namanya RSI. Jadi RSI ini membantu saya sekali dalam melihat kondisi pasar saat sideways. Jadi saya lihat jadi kan fungsinya RSI ini yaitu untuk melihat divergen gitu, bullish divergen, bearish divergen, atau hidden bullish maupun hidden bearish divergennya begitu. Jadi pakai RSI saya mudah mengetahui apakah pasar bergerak kemana begitu. Nah itu sekilas bagaimana Bro Helmi ini belajar dan bisa memaksimalkan kemampuan dalam skill tradingnya gitu. Bisa bro, teman-teman lihat juga Bro Helmi ini cukup hebat kan dalam menjelaskan analisis yang dia pakai dalam trading di dunia saham. Nah saya setuju dengan Bro Helmi kalau support dan resisten, RSI, apalagi moving average lah, itu kan indikator sejuta umat lah gitu. Nah itu banyak sekali trader-trader baru yang menggunakan. Tapi sini saya mau jelaskan juga bahwa support dan resisten itu benar seperti yang Bro Helmi bilang, itu adalah area di mana banyak yang mau beli yaitu support, area yang banyak mau jual ada resisten gitu. Nah khusus untuk moving average itu dia digunakan untuk menentukan harga itu sedang berada dalam fase bullish atau bearish gitu. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan moving average sebagai golden cross gitu, itu biasanya dia kurang karena dia konfirmasinya kurang tepat. Nah jadi untuk moving average itu dia digunakan untuk menentukan dia itu bullish atau dia bearish gitu. Jadi itu untuk moving average. Kalau untuk RSI itu benar kata Bro Helmi, dia bisa digunakan untuk menentukan dia masuk dalam overbought atau oversold gitu. Nah bisa juga digunakan untuk menentukan divergence tadi gitu. Nah keren kan ilmunya yang di-sharing oleh Bro Helmi ini. Sebenarnya Bang Franky sih ya, Bang Franky nih ya sebenarnya lebih banyak menjelaskan. Kalau saya kurang bisa menjelaskan tentang lebih detail tentang RSI, moving average begitu. Lanjut Bang Franky. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga deh langsung. Gimana sih kesan lo saat beberapa bulan pertama masuk dalam dunia trading gitu? Apa-apa aja sih? Apakah ada banyak kesalahan gitu atau banyak keberhasilan gitu? Bisa dijelaskan? Waduh, banyak sekali nih Bang. Kesannya tuh bersemangat gitu, sangat bersemangat gitu. Jadi waktu itu saya rada gimana ya, berani sekali gitu buat masuk, padahal masih baru belajar begitu ya. Jadi waktu itu saya coba masuk dengan uang sekitar 1 jutaan waktu itu, coba masuk ke saham Winner waktu itu, awal Winner masuk di pasar modal. Iya, baru IPO. Jadi saya coba masuk begitu kan, dan akhirnya naik banget nih sampai berapa puluh persen. Nah itu saya lihat profitnya tinggi banget, tapi nggak saya ambil. Saya tinggal kan. Jadi ceritanya setelah beberapa hari saya lihat ternyata harganya malah turun gitu. Kenapa? Terus waktu turun, salahnya saya waktu awal-awal saya ngerasa bahwa harga sahamnya ini bakal naik lagi gitu. Tapi ternyata di bawah turun terus sampai nggak ada sisanya uangnya. Gitu. Ya memang walaupun begitu saya tetap masih coba gitu, saya ikhlaskan uang yang udah hilang, saya anggap sebagai pelajaran begitu ya Bang Franky. Jadi tetap saya pelajarin. Memang pada awalnya agak kaget juga pertama kali kehilangan uang sebanyak itu gitu. Apalagi saya masih sebagai mahasiswa di sini ya kan. Jadi walaupun begitu saya tetap optimis, saya tetap belajar, saya stop dulu untuk masuk ke dunia trading di saham. Tapi saya pelajarin lagi nih apa yang kurang begitu. Itu sih awalnya. Pelajaran itu kan Bro Helmi. Ini kan Bro Helmi tadi bilang
dia sudah naik tinggi nih saham WinR tapi dia nggak ambil gitu. Itu kesalahan pertamanya pasti nggak menentukan target TP dan target stop lossnya gitu. Jadi dia cuma beli tanpa tahu kapan harus keluar, kapan harus uh, keluar atau masuk gitu. Nah akhirnya malah mengalami kerugian gitu. Jadi dalam dunia trading itu penting untuk kita seperti saya dan Helmi itu belajarnya harus punya target gitu. Jadi harus punya trading plan di harga berapa kita mau keluar dan di harga berapa kita menempatkan stop lossnya gitu. Termasuk kita masuknya di harga apa gitu, entah itu di support atau di resisten gitu. Oke, jadi itu pelajarannya lah. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Bro Helmi, apa nih yang membuat lo keluar dari saham dan masuk ke kripto gitu? Apakah saham ini masih worth it sampai sekarang? Cukup menarik ini, silakan. Oke, belum ada dikasih tahu ya kalau sebenarnya saya kurang main di saham saat ini. Jadi sebenarnya bukan karena sahamnya kurang menarik, lebih ke proses jam terbangnya aja di saham itu lama gitu ya. Ada waktunya gitu dari jam 9 sampai jam 3. Terbatas waktunya gitu. Jadi saya yang masih jiwanya masih membara ini pengennya ketika saya pengen main gitu kan, pengen trading itu pasarnya siap gitu. Jadi lebih tepat kayaknya saya belajar di kripto gitu. Dan waktu itu juga ada iklan nih banyak Binance gitu. Nah, jadi saya masuk ikutnya mainnya di Binance gitu. Kemudian kenapa kripto saya pilih, di situ tuh kita bisa menyesuaikan leverage-nya, ada leverage di situ. Kemudian kita bisa apa ya namanya ya short sell juga. Nah, short sell ini nggak ada di saham gitu. Jadi kalau misalnya kita di saham nih harga tinggi dan kita tahu secara fundamental maupun secara teknikal harga saham bakal turun nih, nah, kita cuma bisa ngeliat atau cuma bisa jual gitu. Jual yang artinya kita nggak bisa berdagang di situ gitu kan. Tapi kalau berbeda dengan trading di kripto, kita bisa ambil keuntungan dari harga yang mau turun ini gitu. Nah, begitu sih Bang. Oke, lanjut Bang. Oke, jadi Bro Helmi ini pindah ke kripto karena dia merasa itu lebih fleksibel. Karena marketnya itu buka 24 jam ya. Ya. Setelah itu dia juga bisa short sell gitu. Habis itu bisa menggunakan leverage gitu. Jadi modal yang kecil itu bisa dilipat gandakan dengan leverage itu gitu. Tapi selalu diingat ya teman-teman bahwa kripto itu resikonya lebih tinggi daripada saham. Karena apa? Yaitu tadi leverage gitu. Karena leverage itu teman-teman saat menggunakan leverage itu meresikokan modal teman-teman itu lebih besar dari yang seharusnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau yang aman gitu, itu lebih baik teman-teman masuk di dunia saham aja gitu. Tapi berbeda dengan gua dan Bro Helmi ini, karena gua dan Bro Helmi ini sukanya yang high risk gitu. Setelah itu kami suka trading kapanpun yang kami mau gitu. Jadi nggak harus di jam bursa gitu. Jadi misalnya mau tradingnya malam gitu, mau tradingnya sore gitu. Jadi selalu bisa gitu untuk tradingnya. Jadi, tapi selalu disesuaikan dengan trading plan juga gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar dunia trading itu selalu harus punya target gitu. Mau entry di harga berapa, take profit di harga berapa dan SL-nya ditempatkan di harga berapa gitu. Jadi jangan asal beli tanpa tahu kapan harus keluar gitu. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima nih. Ini pertanyaan yang pasti semua trader rasakan saat masuk ke dunia trading gitu. Apa tuh Bang Frank? Jadi pertanyaan kelima ini, trading saham dan kripto itu kan keduanya pasti mempengaruhi emosi. Nah, gimana sih caranya Bro Helmi setelah setahun lah ini masuk di dunia trading saham dan kripto ya? Apa sih cara supaya emosi ini gak mengganggu kita dalam dunia trading gitu? Silakan Bro Helmi. Oke, jadi benar sekali kata Bang Franky, kalau kita main di trading ini bukan cuman belajar teknikalnya, bukan menganalisis pasar secara teknikal, secara fundamental. Ternyata ada hal penting yang benar-benar ini sangat penting. Kita bisa teknikal, kita bisa fundamentalnya, tapi kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa memanajemen
resiko kita gitu kan, ini percuma gitu bang. Walaupun kita tahu harganya bakal naik, walaupun kita tahu ini titik terbaiknya buat kita buat kita masuk atau short sell maupun long buy gitu kan, di trade di kripto maupun di saham. Kalau kita nggak bisa manajemen resiko maupun emosi kita, itu tuh asli saya 1 tahunan ini masih lebih sering loss bang gitu bang, walaupun daripada profitnya gitu. Jadi cara saya supaya emosi tetap terkendali yaitu tetap fokus pada trading plan kita gitu. Kemudian ketika kita masuk ke dunia trading, ketika kita mau mulai trading itu usahakan untuk tidak menggunakan emosi ataupun perasaan untuk masuk ke pasar begitu. Kalau misalkan Oke, jadi menarik sekali ya ilmu yang dikasihkan oleh Bro Helmi. Jadi tidak hanya teknikal, fundamental gitu, tapi juga bagaimana kita memanajemen emosi kita gitu supaya tidak mengganggu trading plan kita gitu. Nah, jadi tentang emosi ini dia itu, kalau ini saya juga baru dapat ilmu baru gitu ya tentang emosi. Itu kalau kita nggak bisa manajemen emosi, itu kita bakal berujung dengan revenge trading gitu. Jadi tradingnya balas dendam gitu. Kita nggak bisa mengontrol emosi kita, akhirnya karena kita loss, kita betting atau melebihkan gitu dari yang seharusnya kapasitas kita gitu, karena kita mau membalas dendam dengan market gitu. Akhirnya apa? Akhirnya bisa dikatakan itu kita masuk ke dalam revenge trading atau trading balas dendam. Jadi penting bagi teman-teman untuk bisa manajemen risiko, karena trading ini kalau teman-teman bisa memasterkan gitu, biasanya memasterkan emosi, memasterkan ilmu teknikal dan ilmu fundamental itu teman-teman bisa bilang sudah bisa jadi fund manager gitu. Nah, itu kelasnya sudah tinggi gitu, karena trading ini tingkat kesulitannya tinggi gitu, karena dari 97% orang yang masuk trading itu palingan cuma 3% ya bro yang bisa berhasil dengan benar-benar gitu. Dan itu juga perlu waktu yang lama gitu kan, dan itu juga perlu waktu yang lama begitu, sampai ada yang sampai 10 tahun gitu kan, mungkin ada yang di tahun ketiga atau tahun keempat sudah ada yang berhenti gitu. Nah begitu bang. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan yang terakhir nih. Nah, apa sih saran lo Bro Helmi untuk para trader pemula yang baru masuk nih ke dunia trading gitu? Misalnya apa sih harus mereka lakukan gitu? Pertama yang pasti pelajarin teknikalnya dulu, jangan masuk dulu untuk belajar untuk bermain, tapi lebih sering melihat pasarnya dulu gitu untuk belajar begitu. Kemudian setelah teknikalnya bisa, baru ikuti aplikasi-aplikasi yang ngasih virtual trading gitu buat belajar gitu. Jangan pakai uang asli dulu gitu. Kalau mau pakai uang asli tidak saya sarankan, tapi bisa dipakai, tapi jangan banyak-banyak gitu. Pakai aja 300.000 gitu. Kalau misalnya mau main di kripto, jangan pakai leverage dulu gitu. Pakai aja yang normal gitu kan, biar nggak kehilangan gitu. Saya yakin gitu, walaupun 1 tahun 2 tahun itu masih banyak ya, masih singkat, sumur jagung lah. Kita cuman masuk kecil gitu dari kedalaman yang sebenarnya gitu. Jadi yang saya sarankan untuk teman-teman sekalian yang pengen belajar trading, sekali lagi belajar teknikalnya benar-benar. Kemudian teman-teman harus bisa mengontrol emosi teman-teman, harus lebih rasional, jangan berdasarkan perasaan ketika pengen masuk begitu. Apalagi ya? Oh ya, jangan lupa juga untuk ikuti komunitas gitu. Komunitas, kalau saya kemarin itu ikuti komunitas SPM gitu, karena ada mentor yang membantu saya dalam belajar trading begitu bang. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Ilmu-ilmunya tuh udah benar-benar menunjukkan kalau dia udah masuk tuh udah 1 tahun gitu, setahun lebih lah gitu. Jadi dia sudah bisa menjelaskan, menggambarkan proses dia dalam dunia trading sejauh ini seperti apa gitu. Jadi luar biasa sekali untuk Bro Helmi
Mungkin begitu saja teman-teman, podcast KSPM GBUPR kali ini. Saya Frankie Natalino Emmanuel dan Bro Helmi pamit dalam podcast kali ini. Kita salaman dulu, Bro. Oke, terima kasih teman-teman, dah.